Saya, Dr. Dewi Turgarini, akan menyampaikan konsep dasar tata hidang. Manusia memiliki kebutuhan untuk makan, karena makanan adalah kebutuhan pokok yang harus dipenuhi ya. Keberadaan makanan juga menyertai siklus kehidupan manusia, bahkan dari kelahiran hingga kematiannya. Nah, tentu saja makanan juga memiliki makna yang dapat menciptakan hubungan perasaan antar sesama, baik rasa suka, bahkan pada saat berduka ya. Nah, pengelolaan tata hidang ini dibutuhkan kenapa? Agar yang menikmatinya, manusia yang menikmatinya merasa puas. Tentu saja bisa dilihat dari apa? Aspek tata hidangnya ya, dari tata meja, tata ruang, dan juga tata tertib. Nah, ketiga aspek tersebut adalah hal yang harus diperhatikan. Manfaat tata hidang ini tentu saja juga punya manfaat dengan perkembangan ekonomi sekarang sebagai bisnis komersial. Di sini ada pertukaran antara penjual dan pembeli melihat dari produk makanannya dan pelayanan makanan yang disajikan, yang ini akan menimbulkan kepuasan, tentu saja bisa menimbulkan profit ya. Tata hidang ini adalah sesuatu yang membutuhkan sentuhan seni. Karena apa? Hasilnya dapat menggugah reaksi emosional orang dan tidak terkait oleh dalil yang ketat, dan juga tidak meniru sesuatu yang ada, dan juga memang harus ada tampilan seni dari siapapun yang menyajikannya. Nah, bagaimana dengan lingkup pekerjaan tata hidang? FB manager harus menguasai termasuk asistennya pada saat apa? Pada saat mereka menyajikan makanan. Di mana saja? Tentu saja ini akan dilakukan dikontrol langsung di lapangan oleh restoran manager, dilakukan oleh head waiter, kapten, dan juga waiter atau pelayan sampai ke busboy-nya ya kalau di industri. Nah, tentu saja pada saat penyajian ini membutuhkan bantuan dari food stylist ya, dan disupport oleh waiter pada saat pelaksanaan. Ada aspek-aspek tata hidang yang harus diketahui. Pertama adalah makanannya itu harus mengandung unsur seninya ya, Bu, ada art of cooking. Kemudian juga pada saat makanan akan disajikan disertai dengan peralatan makanan yang disajikan di atas meja. Itu termasuk apa? Ada table setting dan table decoratingnya. Pada saat makan tentu saja ada etiketnya ya. Mana sendok garpu yang digunakan terlebih dahulu ya. Kemudian kenapa harus ada art of cooking? Ini supaya makanan ini mudah diterima oleh para tamu secara umum. Konsekuensinya, para pengelola harus atau para penyedia harus mengetahui pengetahuan dalam bidang pengolahan makanan, termasuk di dalamnya adalah hygiene sanitasi, teknik memasak, bahkan manajemennya. Tentunya punya keterampilan memasak dan juga disertai oleh sarana pokok dan penunjang memadai, disertai oleh daya kreatif dan bakat seni yang tinggi. Untuk table setting ini harus menekankan kepada teknik penataan peralatan makan di atas meja sesuai dengan kemudahan dan kenyamanan orang yang akan makan. Kemudian table decorating ini menekankan kepada keindahan meja melalui unsur dekorasi di meja makan sebagai upaya untuk memberi kesan menyenangkan pada saat mereka melaksanakan aktivitas makan. Kenapa piranti makanan atau peralatan makanan harus ditata? Ini supaya tamu dapat menikmati makanan, kemudian memperindah meja makan, juga memperlancar tata gaul selama aktivitas makan. Nah, bagaimana kita bisa merealisasikan tujuan ke-1 dan 3? Maka harus dipilih peralatan makan yang fungsional dan juga yang sesuai dengan menu, dan penataan hidangan makanan di atas meja dan peralatannya dilakukan secara logis, tidak menyulitkan tamu ya. Nanti Anda bisa lihat bahwa yang namanya garpu, kemudian ada pisau, kemudian juga ada garpu besar, garpu kecil ya. Itu juga penataannya kalau mau makan kan dipergunakan yang di luar terlebih dahulu ya, sisi yang luar terlebih dahulu. Nah, kemudian bagaimana dengan penataan yang ada dalam slide di berikut ini?
bisa dilihat bahwa ada upaya untuk memperindah meja makan dengan menerapkan permainan warna. Kombinasi warna ini memiliki arti tertentu atau secara simbolis. Kemudian dengan satu warna itu graduasinya monokromatis, kemudian warna yang berurutan dalam lingkaran warna analog, kemudian kontras dan polikromatik. Nah, ini macam-macam ya. Mau seperti apa? Kalau kombinasi warna simbolik, misalnya kalau orang sedang melaksanakan makan malam Natal menggunakan warna hijau dan merah ya. Kemudian juga unsur-unsur warna merah muda, peralatan makan merah muda itu bisa dilaksanakan pada kalau budaya barat itu Valentine Days ya, Valentine Days. Kemudian ada warna-warna lain yang merepresentasikan dari kondisi emosi dan juga bahkan dari si karakter para penikmat makanan yang sudah memesannya. Jadi Anda bisa melihat kombinasi warna-warna yang tadi disebutkan. Oleh karena itu silakan Anda belajar lagi lebih mendalam pada modul yang ada di dalam materi ini dan juga PPT, dan silakan diisi kuis dan pertanyaan dalam materi pertemuan hari ini. Bagaimana? Menarik bukan? Silakan belajar lebih mendalam lagi ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.